Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online atau pelajaran fikih kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Siswa sekalian yang berbahagia, jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir, karena kehadiran kalian itu sangat menentukan kalian untuk mendapatkan nilai mata pelajaran fikih. Baik, kita awali dulu, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang memahami ketentuan jual beli, qirad, dan larangan riba. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang kurban dan akikah. Baik, kita akan lanjutkan. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang jual beli. Apa itu jual beli? Nah, jual beli menurut pengertian dan hukumnya adalah jual beli dalam bahasa Arab adalah disebut dengan kata al-bai'u, yang berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Nah, sedang menurut istilah syara, jual beli adalah tukar menukar sesuatu barang dengan barang lain atau dengan uang dengan disertai ijab kabul dan syarat dan rukun tertentu. Nah, itulah jual beli. Nah, jadi jual beli itu adalah bisa kita artikan, bisa kita simpulkan adalah tukar menukar sesuatu barang dengan barang lain atau dengan uang yang disertai dengan syarat dan rukun tertentu. Baik, yang kedua kita akan bicara tentang hukum. Nah, apa hukum jual beli? Nah, hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Namun, hukum jual beli ini bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi sunnah, dan juga bisa berubah menjadi haram, tergantung apa yang diperjualbelikan dan kebutuhannya. Nah, jadi hukum jual beli ini awalnya semuanya boleh atau mubah. Namun bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi haram sesuai dengan barang yang diperjualbelikan dan kebutuhan barang tersebut. Nah, baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, jadi inilah merupakan dasar hukum daripada jual beli itu. Hukum asalnya adalah mubah. Di dalam ayat lain juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. An-Nisa ayat 29. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka di antara kamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Siswa sekalian yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasasa an bai'il hasati wa an bai'il gharari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli, lempar melempar, dan jual beli yang mengundang, yang mengandung gharar atau tipu muslihat sesama atau samar-samar. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi itulah merupakan dasar hukum daripada perintah atau dibolehkannya jual beli. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan bahas tentang syarat dan rukun jual beli. Nah, yang pertama adalah syarat jual beli. Nah, syarat jual beli, agar jual beli itu sah, itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah syarat sah penjual dan pembeli. Nah, jadi yang pertama adalah syarat sahnya adalah penjual dan pembeli. Yang pertama, penjual dan pembeli itu harus usianya balik atau dewasa. Kenapa? Karena di dalam proses jual beli itu ada yang namanya khiyar atau pilih memilih barang, apakah barang itu layak untuk dijual atau tidak, atau nanti barang itu kalau tidak pas bisa ditukar dengan barang lain atau dikembalikan. Makanya harus penjual dan pembeli itu harus betul-betul sudah dewasa atau sudah balik. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Jadi sahnya jual beli itu kalau penjual dan pembeli itu orangnya sehat akalnya, tidak stres, tidak gila. Kenapa? Karena orang gila, baik yang menjual maupun yang membeli, itu tidak bisa bertransaksi dengan baik. Karena dalam proses jual beli ada yang namanya ijab kabul agar jual beli itu betul-betul sah. Kemudian yang ketiga, tidak mubazir. Artinya barang yang dijual maupun barang yang dibeli itu oleh pembelinya tidak mubazir atau tidak untuk dibuang-buang, untuk dihambur-hamburkan atau untuk pemborosan. Jadi artinya barang yang dibeli maupun yang dijual itu harus betul-betul bermanfaat. Nah, baik bermanfaat untuk dirinya maupun bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang keempat, sah jual beli itu adalah atas kehendak sendiri, bukan dipaksa orang lain atau kita memaksa kepada orang untuk membeli barangnya sedangkan orang lain tidak mau menjual. Nah, jadi ketika jual beli itu sah itu atas kehendak sendiri. Jadi kehendak penjual dan kehendak pembeli. Karena Nabi kita pernah mengatakan dalam hadisnya, innamal bai'u antaradin. Yang artinya sesungguhnya jual beli itu baru sah jika didasarkan suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi dasar daripada jual beli itu sah atas didasari baik yang penjual maupun yang pembeli adalah sah atau adalah suka sama suka. Baik, kita lanjutkan yang B. Syarat sah barang yang diperjualbelikan. Nah, apa syarat sahnya barang yang diperjualbelikan? Pertama, barangnya harus suci atau barangnya harus halal. Nah, halal dalam artian sini, suci dalam pengertian di sini adalah suci
bukan barang najis yang dijual, karena ya yang dijual itu betul-betul barang halal. Artinya bukan barang bangkai, bukan barang racun, atau bukan barang yang istilahnya membinasakan orang lain atau membinasakan manusia, tapi betul-betul barang itu adalah barang halal atau barang yang taib, atau barang yang baik. Nah, suci halal dalam pengertian lain, barang tersebut itu adalah betul-betul milik penjualnya, bukan hasil rampasan, hasil curian, atau hasil tadahan, atau istilahnya pengepul barang-barang yang dicuri orang lain, dibelinya untuk dijual lagi. Jadi betul-betul barang itu adalah barang yang suci, halal, ya, atas milik penjual itu sendiri. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu adalah bermanfaat. Arti bermanfaat adalah untuk ya keperluan, baik keperluan yang membeli maupun keperluan untuk orang lain, bisa dimanfaatkan, bukan barang yang untuk dibuang-buang. Apa contohnya? Misalnya barang makanan, ya, 9 bahan pokok termasuk barang yang bermanfaat, bukan barang yang tidak bermanfaat. Apa barang yang tidak bermanfaat itu? Contohnya saja, ya, ada musim-musim tertentu, ya, orang yang menjual barang yang tidak bermanfaat seperti kembang api, mercon, dan lain sebagainya. Itu adalah bukan barang yang bermanfaat, tapi adalah barang untuk yang dibuang-buang atau barang mubazir. Nah, kemudian yang ketiga, barang tersebut adalah milik sendiri, ya, bukan milik orang lain yang dijual. Atau boleh saja milik orang lain, tetapi dia adalah disuruh, ya, oleh majikannya, oleh bosnya, oleh pemilik barang untuk menjualkan. Nah, seperti saat sekarang ini kan banyak di swalayan-swalayan, di supermarket, di toko-toko besar, ya, orang-orang pemilik toko menggaji karyawan, ya, untuk melayani pembeli, ya, barang yang dimilikinya. Nah, itu boleh saja. Tetapi kalau menjual barang orang lain yang jelas-jelas bukan miliknya sendiri, itu adalah tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, ya, syarat sah barang diperjualbelikan itu adalah jelas dapat diketahui kedua belah pihak. Artinya barang yang dijual itu ada ketika transaksi jual beli, bukan barangnya tidak ada. Nah, jangan sampai barang itu, ya, ketika orang mencari barangnya habis kemudian dijual, itu berarti barangnya tidak diketahui kedua belah pihak. Atau barangnya ada di gudang, ya, sementara contoh, ya, untuk yang dijual itu tidak ada, ya, maka juga itu adalah larangan dalam agama Islam untuk jual beli. Bahkan, ya, menurut hukum jual beli, ya, jual beli yang seperti itu, yang barang tidak jelas ada di tempat, ketika transaksi jual beli, ketika kita membayar dan berakad, barang yang kita tidak melihat, maka itu termasuk dalam riba. Baik siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Yang kedua adalah rukun jual beli. Apa itu rukun? Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dan tidak boleh ditinggal dalam proses jual beli. Nah, jadi rukun itu harus ada dan tidak boleh ditinggal. Apabila ditinggal atau tidak ada, maka proses jual beli bisa dikatakan tidak halal atau tidak sah. Nah, adapun rukun jual beli tersebut adalah yang pertama penjual. Jadi, ya, yang pertama penjual. Artinya yang berjualan atau yang mendagangkan. Nah, itu yang pertama. Nah, siapa? Yang tentunya adalah pemilik barang tersebut. Yang kedua, pembeli. Nah, jadi ada penjual, ada pembeli. Ya, kalau hanya ada penjual, tidak ada pembeli, namanya tidak dikatakan jual beli. Nah, jadi pembeli, ya, dia membeli barang sesuai barang yang dibutuhkannya.
Kemudian yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada barang. Nah, barang di sini tergantung ya, tergantung apa yang ia jual dan tergantung apa yang pembeli butuhkan. Maka apabila dia butuh, dia perlu, dia beli. Nah, kemudian yang keempat, ada alat penukarnya. Ya, walaupun ada penjual, ada pembeli, ada barang, tetapi tidak ada alat penukarnya juga tidak akan terjadi proses jual beli. Karena di dalam hukum Islam, ya, jual beli itu harus betul-betul ya sah, dikatakan sah kalau ketika transaksi ada barang, ya, ada harga, ada juga alat pembelinya. Kalau istilah hutang memang benar-benar saja atau dibolehkan saja, tetapi sekarang ini banyak yang berhutang lupa dengan membayarnya. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kemudian yang terakhir, rukun jual beli itu, jual beli bisa dikatakan sah, ya, ada yang namanya ijab dan kabul. Apa itu ijab dan kabul? Ijab itu adalah perkataan penjual, ya, perkataan penjual, misalnya yang menjual barang, ya, mengatakan saya jual barang ini atau saya jual barang tersebut. Nah, kemudian kabul, ya, itu adalah akad yang disambut atau yang diucapkan oleh pembeli, saya tukar atau saya beli dengan harga tersebut, berapa harganya disebut, atau saya jual, saya tukar, itu juga termasuk sah. Nah, kalau ijab dan kabul ini tidak dilaksanakan, maka dalam proses rukun jual beli masih kurang, maka dikhawatirkan barang yang diperjualbelikan itu ya tidak dikatakan sah atau halal untuk dikonsumsi atau dimakan. Nah, jadi perlu sekali yang namanya adalah ijab dan kabul. Dan ijab kabul ini tidak boleh diganti dengan kata-kata lain. Contoh, sekarang ini banyak di supermarket, di swalaya, di toko-toko besar, atau di penjual-penjual kecil di pinggir-pinggir jalan, itu mengatakan terima kasih. Itu sebenarnya bukan ijab. Kenapa? Kalau terima kasih itu adalah kita memberi. Kemudian yang menerima mengucapkan terima kasih. Itunya dikatakan terima kasih. Tetapi kalau ada yang namanya barang, ada alat untuk penukarnya, itu namanya proses jual beli. Jadi kalau mengatakan terima kasih itu masih belum pas atau masih belum sempurna dalam proses jual beli. Jadi harus betul-betul yang menjual itu mengatakan saya jual barang dan pembelinya saya beli barang. Atau misalnya ya yang membeli mengatakan saya beli barang. Nah, walaupun orang yang menjual terima kasih ya, saya mengatakan seperti itu, tetap yang membeli saya tukar barang agar barang yang dibelinya itu betul-betul halal dalam proses jual beli. Siswa sekalian yang berbahagia, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ya kalian dalam proses ya menjual dan proses membeli. Jangan sampai ya hanya ada perkataan terima kasih, tapi betul-betul kalau kita membeli ada yang namanya perkataan ijab. Saya beli barang atau saya jual barang. Demikian Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.